Pagi, kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 7 Agustus 2025. Bacaan kita hari ini dari Roma 9 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur bagimu pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kami semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, mengarahkan kami, sehingga kami boleh mampu memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Sesungguhnya kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Roma 9 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bukan berarti bahwa firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Tema kita, umat pilihan Tuhan. Tona tono puang matua. Ibu bapak saudara-saudara, setiap orang memiliki identitas. Identitas bisa berupa data diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan sebagainya yang bisa membantu orang mengenali kita. Identitas juga bisa berupa peran yang melekat pada diri kita. Setiap peran itu harus memperlihatkan kualitas hidup kita. Misalnya, sebagai pendeta, guru, atau sebagai orang tua. Demikian halnya dengan identitas sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak hanya sekedar status, tetapi mewujud dalam seluruh aspek kehidupan. Rasul Paulus sangat berduka cita menyaksikan keadaan bangsanya sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga dengan tegas ia mengingatkan bahwa pilihan atas mereka sebagai umat Tuhan hanya karena kemurahan Allah. Sebagai umat pilihan Tuhan tidak cukup disebut keturunan Israel, melainkan sebagai umat pilihan Tuhan yang harus mereka buktikan melalui kualitas hidup yang dikehendaki Tuhan. Paulus menegaskan bahwa semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel atau keturunan Abraham. Mereka bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak Allah dan keturunan yang benar. Jemaat terkasih Tuhan, demikian halnya kita yang telah ditebus di dalam Kristus. Kita telah menjadi umat pilihan Tuhan dan bukan sekedar garis keturunan. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya.
yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah pada pagi ini. Terima kasih lawatan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan kehadiran Tuhan di pagi hari ini melalui firman Tuhan. Menguatkan kami semua. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dipanggil dari kegelapan masuk terang ajaib. Karena itu kami adalah umat Allah, umat pilihan Allah yang terus menikmati kasih dan beroleh kasih, belas kasihan Allah. Dalam lanjutan perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mohon lindungan dan penyertaan Tuhan dalam berbagai tugas pekerjaan dan pelayanan aktivitas usaha, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Kami mohon lindungan kasih penyertaan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum di negeri ini, supaya benar-benar menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan, anak-anakmu dalam bangku sekolah, bangku kuliah, yang masih kecil berkati, mencari pekerjaan, karuniakanlah yang terbaik bagi mereka. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu, bahkan yang berulang tahun hari ini. Anak kami Amelia, Jocelyn, Manglo Bombing, sempurnakan sukacita melalui pertambahan usia. Kasih Tuhan menyertai anak ini dan saudara-saudara kami yang lain yang juga menikmati ulang tahun. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidup kami hari ini. Kami boleh jalani karena kasih-Mu. Ini doa syukur kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini.